Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu ya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Nah, Ibu berharap kalian selalu sehat. Nah, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan jangan berkerumun ya. Tetap stay di rumah ya. Oke anak-anakku, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sumber hukum Islam, di mana sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan dalam bentuk Al-Quran. Yang kedua adalah hadis atau sunnah yang berasal dari Rasulullah, baik itu perkataan atau perbuatannya Rasulullah, yang sering kita baca yaitu hadis ya. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah hukum yang berasal dari para ulama, di mana munculnya ijtihad ini karena mungkin belum diterangkan sebelumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi para ulama memunculkan yang namanya ijtihad itu, di mana ijtihad itu ada ijma, qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang hukum taklifi. Bisa kalian cermati apa yang dimaksud dengan hukum taklifi? Oke, pengertian hukum taklifi adalah segala sesuatu yang berasal dari tuntunan dari Allah yang berisi tentang perintah dan larangan. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam hukum taklifi ada 5. Yang pertama ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Wajib, apa sih pengertian wajib? Wajib adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Di mana yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang bernama pahala itu identik dengan hal-hal yang indah. Hal-hal yang indah itu identik dengan surga. Dan yang dosa itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak bagus ya, yang hal-hal yang tidak bagus itu berkaitan erat dengan yang namanya neraka. Dalam kehidupan sehari-hari, ibadah wajib itu diantaranya ada sholat, kemudian ada puasa Ramadan, kemudian ada zakat, ada haji juga bagi yang mampu, dan lain-lain ya. Seperti ini gambarnya. Ini ada gambar sholat. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, dimana bagaimana sih caranya kita merayu Allah itu ya dengan melakukan sholat ini ya. Nah, apabila sholat kita itu masih bolong-bolong berarti masih dipertanyakan bagaimana dengan ibadah kita, apakah kita sudah mampu menjadi makhluk Allah yang baik. Seperti itu. Yang selanjutnya ada gambar puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi juga menjaga hawa nafsu kita, tidak marah ya, kemudian tidak berbuat maksiat. Nah, seperti itu puasanya ya. Oke, Bu Ida harap kemarin puasa kalian tidak bolong-bolong ya, penuh full 30 hari ya. Kalau perempuan ya memang ada bonusnya, tapi kalau laki-laki ya harus penuh, jangan sampai bolong-bolong meskipun 1 hari ya. Nanti kalau ada yang bolong berarti wajib untuk diganti. Yang kedua adalah sunnah. Apa sih pengertian sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Apa saja sih contoh dari sunnah? Ya, di sini Ibu akan menayangkan gambar yaitu tentang sholat duha. Ayo, siapa yang sering sholat duha? Ya, insya Allah orang yang sering sholat duha itu insya Allah akan diberikan rezeki ya, rezeki yang berlipat-lipat dari Allah. Hai anak Adam, bersembahyanglah untukku 4 rakaat pada pagi hari, niscaya aku akan mencukupimu sepanjang hari. Itu adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian contoh lainnya adalah puasa Senin Kemis. Apa sih keutamaan puasa Senin Kemis? Rasulullah SAW bersabda, berbagai amalan dihadapan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku mulai jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Ini adalah hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Selain ada sholat duha, ada puasa Senin Kamis, kemudian ibadah sunnah yang lain ada sholat tahajud ya kan, kemudian berwudu meskipun itu tidak dalam keadaan sholat, tapi apabila kita berwudu itu kita akan terjaga kesuciannya, seperti itu.
Baik anak-anak, kita lanjutkan macam-macam hukum taklifi yang selanjutnya, yaitu haram. Apa sih pengertian haram? Haram adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Ini kebalikan daripada wajib ya. Contoh dari perbuatan haram yaitu pacaran. Di dalam Islam, Islam sangat melarang keras yaitu berpacaran. Karena pacaran itu identik dengan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu berzina, karena sesungguhnya zina adalah suatu jalan yang buruk dan suatu jalan yang keji. Kemudian contoh haram yang lain adalah korupsi. Korupsi itu adalah menikmati yang bukan haknya atau mengambil hak orang lain, itu sangat diharamkan. Selain itu adalah mengkonsumsi segala sesuatu yang diharamkan, contohnya makanan-makanan yang najis ya, daging anjing, daging babi, minum-minuman keras itu tidak diperbolehkan. Apapun alasannya itu tidak diperbolehkan. Ya, anak-anak ingat, waspada, jangan sekali-kali engkau mendekati yang haram, karena apabila kamu melakukan yang haram, maka neraka sudah terbuka lebar untuk kamu. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Hukum taklifi selanjutnya adalah makruh. Apa sih makruh itu ya? Makruh adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak apa-apa, namun apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Makruh itu cenderung adalah anjuran untuk tidak dilakukan. Contoh daripada perbuatan makruh diantaranya adalah makan atau minum sambil berdiri. Ayo, siapa yang masih makan dan minum sambil berdiri? Nah, sebaiknya tidak dilakukan lagi, sebaiknya ditinggalkan karena ini hukumnya makruh. Ya, kemudian makan bawang, makan petai, makan jengkol, ya. Makan-makan yang menyebabkan bau yang tidak sedap atau merasa tidak nyaman bagi orang lain nantinya. Ya, kalau makannya sendiri sih nggak apa-apa di rumah sendiri, tapi kita sebagai makhluk sosial kan kita selalu bersosialisasi dengan orang lain. Nah, kita bayangkan coba, misalnya kita pas makan bawang, hampir setelah makan bawang, kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain. Saat dilala mabrem ya, apa-apa ratuk mambu ya, itu kan juga mengganggu orang lain. Nah, itulah yang menjadi hukumnya menjadi makruh seperti itu. Kemudian yang lain adalah merokok. Kenapa merokok makruh dan dianjurkan untuk tidak dilakukan? Karena satu, merokok itu merusak kesehatan, merusak paru-paru, ya kan. Kemudian asapnya juga mengganggu orang lain dan abunya itu juga bisa menyebabkan orang lain itu tidak senang atau merasa kurang nyaman. Nah, ini adalah beberapa contoh dari perbuatan makruh. Makruh yang lain itu masih banyak sekali. Tapi yang Wida contohkan di sini ya, itu adalah yang biasa kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Oh iya, hal-hal yang makruh ketika puasa. Kemarin kita sudah berpuasa ya di bulan Ramadan. Apa sih yang menjadikan atau menyebabkan puasa kita itu menjadi makruh itu ya? Yang pertama adalah mandi terlalu kerap. Kita tahu ya, ketika bulan puasa itu biasanya cuaca itu sangat panas. Mending aku mandi terus biar badanku segar. Nah, itu makruh ya, sebaiknya tidak dilakukan. Mandi cukup 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua adalah berkumur secara berlebihan. Jadi poso biar seger, berkumurnya setengah jam, itu tidak boleh ya, atau sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah merasakan makanan dengan lidah. Ini biasanya adalah ibu-ibu yang ketika puasa itu kan suka masak ya, boleh dilakukan ketika masak, mencicipi, tapi setelah itu dikeluarkan lagi atau dimuntahkan lagi ya, dilepehkan kalau istilah Jawa ini, seperti itu. Tidak boleh ditelan, kalau ditelan nanti hukumnya menjadi haram. Kemudian menggosok gigi selepas gelincir matahari ketika puasa, ini juga hal yang tidak boleh dilakukan ya, atau sebaiknya tidak dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidur sepanjang hari. Dene pas bulan poso ya, tidur aja ya, nggak beraktivitas ya, itu tidak dilakukan. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Nah, mubah. Apa sih pengertian mubah? Mubah adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan itu sama-sama tidak berpahala atau tidak mendapatkan dosa. Contoh dari perbuatan mubah yang pertama adalah makan. Ya, kita
manusia itu kan butuh makan ya, tapi apabila kita tidak makan juga tidak apa-apa. Itulah yang dimaksud dengan hukumnya mubah. Yang kedua adalah minum, ya. Kita boleh minum dan boleh tidak minum, ya. Soalnya di sini Ibu contohkan minum susu. Boleh minum susu, boleh minum teh, ya, boleh minum air putih, ya. Itu hukumnya mubah. Selain contoh ini ada juga tidur. Boleh tidur di kasur, tidur di sofa, rebahan, itu juga boleh seperti itu. Baik anak-anak ya, demikianlah yang Wida paparkan. Semoga materi yang Wida sampaikan ini bisa kalian pahami dan bisa kalian amalkan. Yang baik mari kita lakukan, yang tidak baik mari kita tinggalkan. Yang kemarin tidak baik sudah kita lakukan, yuk stop ya, jangan diulangi lagi ya. Dan mulai hari ini kita harus lebih baik daripada yang kemarin. Demikianlah anak-anak, ingat pesan Wida, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan tetap di rumah, stay di rumah. Oke, demikianlah dari Wida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.